Selamat datang di video pembelajaran pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dan hasil pertanyaan saya mengenai pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment, khususnya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Analisis kasus. Jadi, pada tahap ini disajikan sebuah kasus yang harus saya analisis bersama teman-teman. Kasus ini bercerita mengenai seorang wali kelas 4 sekolah dasar yang memiliki peserta didik berusia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada saya. Guru wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilainya jauh tertinggal dari teman-teman di kelasnya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bahkan, wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pembelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan serta ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi kembali secara lisan dan individu, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan studi kasus yang disajikan tersebut, kita mengetahui bahwa terdapat murid atas nama Diana yang sudah naik ke kelas 4. Guru kelas 3 mengatakan bahwa Diana memiliki nilai yang kurang baik serta tidak mengerjakan tugas ketika pembelajaran jarak jauh. Namun, Diana ini ketika pembelajaran dilakukan kembali dan dilakukan tes secara lisan, ia mendapatkan nilai yang baik dan mampu menjawab. Pertanyaan yang pertama adalah, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Tentunya dalam menentukan asesmen apa yang sesuai dengan Diana, saya akan mencari terlebih dahulu alasan apa dan mengapa Diana tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Ataukah di rumah Diana mengalami sesuatu yang membuat ia kesulitan dalam belajar ketika di rumah atau mengerjakan tugas ketika PJJ. Kemudian ketika ulangan pun Diana mendapatkan nilai yang kurang baik, tapi ketika diulangi secara lisan dia mampu. Nah, di sini saya hendaknya mencari tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan Diana ini sulit untuk mengerjakan tes, atau dalam hal ini mungkin gurunya memberikan ulangan secara tertulis seperti itu. Apakah memang Diana ini sulit untuk memahami soal tes, atau Diana ini sebenarnya tidak lancar membacanya, atau Diana ini sulit untuk mengkonsep suatu pemahaman dan menuliskannya di teks. Ada banyak kemungkinan yang mungkin saja terjadi pada Diana, sehingga tidak dapat dipatok bahwa Diana ini mengalami keterlambatan belajar karena apa. Jadi sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu kenapa dia tidak mengerjakan tugas, kenapa nilainya rendah, ataukah tidak bisa membaca atau tidak bisa mengungkapkan secara tertulis. Lalu kenapa kalau dia lebih nyaman menggunakan lisan, apakah dia memang memiliki ciri khusus atau ketertarikan belajar khusus dengan cara berbicara. Nah, sehingga hal yang saya lakukan berdasarkan hasil analisis tersebut melakukan performance assessment. Atau performance assessment ini adalah jenis assessment yang meminta untuk peserta didik melakukan demonstrasi secara bersamaan dan mengaplikasikan pengetahuan berdasarkan situasi yang dikehendaki. Jadi, dengan melakukan assessment jenis ini, guru dapat mengetahui penilaian dan pengumpulan data menggunakan observasi yang sistematik yang disesuaikan dengan kemampuan Diana. Guru melakukan assessment non-tes seperti wawancara, presentasi, atau mengajukan pendapat-pendapat seperti itu. Jadi modelnya tidak tertulis. Namun, kembali lagi bahwa hasil ini tidak mutlak harus dilakukan, karena bagaimanapun hasil ujian sumatif itu kan berupa tes seperti ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Nah, itu nanti diberikan penguatan. Jadi
hasil belajar formatifnya seperti apa dan sumatifnya seperti apa. Ketika proses pembelajaran formatifnya itu berjalan baik tapi sumatifnya kurang baik, berarti memang perlu diadakan asesmen yang lebih dalam tentang formatif secara lisan, seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu jenis asesmen apa yang akan diberikan kepada Diana atau siswa itu, menjelaskan pertimbangan tersebut. Nah, di sini saya memilih non-tes karena jenis atau karakteristik khusus Diana tadi dijelaskan di kasus tersebut kalau Diana ini ketika mengulangi secara lisan lebih baik, ketika individu lebih baik, sehingga jenisnya menggunakan non-tes. Tapi dengan diterapkannya proses pembelajaran atau asesmen non-tes ini diharapkan sesuai dan membuat Diana ini merasa nyaman dalam belajar dan menyampaikan apa yang ia pahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pemilihan jenis asesmen ini didukung dari kelebihan-kelebihan asesmen formatif tersebut. Assessment performance, yaitu yang pertama tuh siswa dapat mendemonstrasikan suatu konsep secara utuh melalui pemahamannya sendiri. Karena penyampaian anak itu kan tentunya berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih nyaman ketika lisan, kemudian bisa menggunakan bahasanya sendiri, mengetahui pemahamannya sendiri. Kemudian hasil pemahamannya ini bisa dilihat secara langsung dan jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh anak kepada guru itu bisa betul-betul langsung dinilai bahwa oh anak ini paham tentang apa yang dia sampaikan. Kemudian kelebihannya yang ketiga adalah menyajikan penalaran evaluasi yang alamiah melalui keterampilan fisik dan lisan. Jadi secara kelebihan asesmen ini yaitu mampu mengevaluasi secara alamiah dan lengkap sesuai keadaan peserta didik. Lalu memotivasi siswa untuk belajar melalui proses. Nah, ketika hasil belajar itu tidak hanya dilihat secara tes atau tertulis seperti yang pada umumnya dilakukan, dan ketika anak itu belajar melalui proses, melalui setiap pembelajaran dilakukan, diharapkan mampu memotivasi siswa untuk lebih belajar lagi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan apa yang akan saya tarik dari asesmen dan desain yang saya lakukan. Penyusunan asesmen pembelajaran hendaknya juga disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak. Penyusunan asesmen tidak hanya sebatas merancang, dalam tanda kutip merancang, penugasan atau ujian. Namun, ketika seorang guru melakukan asesmen juga harus mempertimbangkan banyak hal seperti karakteristiknya bagaimana, potensi belajarnya bagaimana, serta kebutuhan peserta didiknya seperti apa. Pemilihan teknik asesmen juga disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada atau peserta didik yang belajar. Namun, guru tetap harus mengkaji objektivitas dalam penilaian dengan fokus pada aspek yang dikaji. Jadi, guru tidak, walaupun jenis atau tekniknya berbeda, tapi fokus utama penilaiannya tetap sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kemudian, pemilihan instrumen penilaian yang tepat mampu membantu guru untuk memperoleh data dan informasi mengenai proses dan hasil belajar, namun juga menjadi sangat bermakna bagi peserta didik dalam meningkatkan daya ingat mereka. Jadi ketika asesmen yang diberikan itu tepat, ketika proses penilaian diberikan itu tepat, diharapkan mampu memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa. Siswa jadi tahu kenapa dia harus belajar, siswa jadi tahu mengapa ia harus memahami sesuatu melalui asesmen yang tepat. Nah, berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai asesmen untuk peserta didik. Kiranya penjelasan saya mengenai asesmen dapat menjadikan masukan untuk Bapak Ibu sekalian, dan kiranya ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.